Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar daring khususnya untuk anak-anak kelas 11 baik perbankan maupun TKR, SMK Negeri 1 Alian, bab 1 mata pelajaran PAI kelas 11. Buku yang Bapak sampaikan adalah buku PAI Pendidikan Agama Islam kurikulum 13. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang surat An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan bab 1. Sebelum kita mulai belajar, sedikit kita berpikir dan bertafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ngendika wonten surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an nuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, ya, di dalam ayat ini sebagai manusia biasa, anak-anakku, kita semuanya sering membenci sesuatu, membenci apapun. Manusia itu adalah manusia biasa, punya rasa benci. Seperti kalian misalkan dapat tugas yang berat dari Pak Anwar. Contoh, misalkan di sini kalau di dalam materi pelajaran itu kegagalan, kekurangan yang ada dalam diri kita dan kehilangan akan tetapi kita tidak pernah tahu bahwa bisa jadi apa yang kita benci itu justru baik menurut Allah, seperti perang. Contoh di sini perang Rasulullah, ya. Rasulullah ini di sini dicontohkan perang di ayat ini. Perang adalah sesuatu hal yang sangat dibenci orang, tetapi mungkin saja hanya dengan jihad di jalan Allah kita bisa masuk surga. Maksudnya gini, orang itu ini pada zaman Rasulullah disuruh perang oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, sekarang kamu berangkat untuk membela agamanya Allah. Lalu orang ini nggak mau. Siapa yang nggak takut orang perang? Kenapa? Anak-anakku semuanya, bahwa yang namanya perang itu adalah sudah pasti itu mengorbankan nyawa kita. Tetapi dengan perang ini kita bisa masuk surga karena jihad membela agamanya Allah. Ini perintah Rasulullah waktu itu. Orang kalau perang itu kan mikir pindo, mati yo. Tapi dengan seperti ini dia bisa masuk surga. Ini yang terbaik menurut Allah, tetapi belum tentu terbaik menurut dirinya dia sendiri. Maka kadang-kadang kita sebagai manusia itu menolak anak-anakku semuanya. Contoh, kamu itu sekolah di SMK Negeri 1 Alian. Kamu di dalam hati dulu nggak kepingin sekolah di sini, di SMK Alian. Tetapi ini terbaik menurut Allah. Kayak gitu loh. Kamu kepinginnya di SMK yang lain, tapi ini terbaik menurut Allah. Kamu harus syukuri. Gitu ya. Harus syukuri. Ya, harus syukuri. Ya. Bisa ketemu dengan Pak Anwar dan lain semuanya. Ini terbaik menurut Allah. Contoh, kamu setelah selesai lulus dari SMK, kamu kepengen kerja di sebuah perusahaan yang bonafit, yang gajinya gede, ya. Terus kamu ikut daftar, kamu ikut seleksi, sampai kamu itu sampai tahap-tahap yang sudah satu kali langkah lagi kamu akan diterima di perusahaan itu. Akan tetapi ketika sudah melewati satu langkah tes, yang akan kamu satu langkah tes ini kamu akan diterima. Tetapi ketika kamu pas tes, yang dilalah Allah itu semuanya. Karena Allah tidak lolos. Ini kenapa? Kamu kecewa dengan tidak diterima di perusahaan itu, bahwa gajinya gede, ya, kecewa. Ternyata setelah ditelusuri, kemudian kamu tanya kepada karyawan yang ada kerja di perusahaan itu, kamu tanya, Mas, permisi, kalau kerja di sini digajinya berapa satu bulan? Digajinya 15 juta satu bulan. Wah, gede banget. Iya. Tetapi satu, di perusahaan ini, ketika kerja di perusahaan ini, kita tidak bisa sholat duhur sama sholat asar loh, Mas. Waduh, kok gitu? Iya. Nah, ini jeleknya. Berarti ini terbaik menurut Allah. Seandainya kamu keterima di perusahaan itu, kamu gak bisa sholat duhur sama sholat asar.
selama kamu kerja di situ kamu nggak pernah sholat duhur sama sholat asar. Ini bukan terbaik menurut Allah, tetapi hanya terbaik menurutmu. Dengan gaji yang tinggi kamu bisa kerja di situ, padahal kamu nggak bisa sholat duhur sama sholat asar. Ini contoh terbaik menurut Allah belum tentu terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Maka apapun yang terjadi saat ini kita harus syukuri anak-anakku semuanya. Kamu sekolah di SMK Negeri 1 Alian, syukuri, alhamdulillah. Masih banyak anak-anak yang belum bisa sekolah. Ya. Nah, ini pembelajaran yang bisa dipetik, diambil dari membenci sesuatu. Padahal ketika membenci sesuatu itu terbaik menurut kita. Gitu loh, Pak Anwar yang Bapak jelaskan ini maksudnya gitu loh. Ya. Jadi jangan sesuatu yang kamu benci itu terus kamu benci terus. Kamu berpikir 2 kali. Oh, ini terbaik kayaknya menurut Allah. Ya gitu, Pak Anwar aja seperti itu. Pak Anwar misalkan ngajar di SMK Alian. Ini terbaik menurut Allah. Gitu kan? Ya, nggak nyangka, semuanya nggak nyangka. Kenapa? Karena kehidupan manusia adalah misteri. Apa yang akan terjadi besok, hari besok kita tidak tahu. Ya. Mati atau hidup kita tidak tahu. Anak-anakku semuanya, ya. Nah, itu ya. Jadi saat kita mengejar sesuatu kemudian gagal, bisa jadi justru kegagalan tersebut akan membawa kebaikan untuk kita, ya. Sebagai contoh misalnya ketika kita melakukan pekerjaan yang tadi yang Bapak ceritakan itu, nah, itu terbaik menurut Allah, ya. Ada juga orang yang merasa membenci dirinya karena dirinya tidak tampan atau tidak cantik. Padahal bisa jadi dia cantik, dia malah terjerumus ke dalam dunia orang-orang yang suka pamer aurat, ya. Sesuatu yang dibenci Allah, bisa jadi karena tidak cantik justru menyelamatkan dirinya dari rasa sombong dan takabur. Kamu diberi anugerah oleh Allah cantik, kamu diberi anugerah oleh Allah ganteng. Wah, ini ujian ini. Ya, ujian. Kalau diberikan wajah, pas-pasan lah. Ya, sedengan, ini terbaik menurut Allah. Coba kalau kamu cantik, kamu pasti sombong. Kamu akan mengumbar aurat. Iki loh, badanku keren, ya. Misalkan itu. Jadi ini terbaik menurut Allah, harus kita syukuri. Dengan demikian, apapun yang ada pada diri kita, berbaik sangkalah kepada Allah, ya. Aja berburuk sangka, ya, bahwa itu semuanya yang terbaik untuk kita, ya. Sesuatu yang kita suka atau kita benci, semuanya tidak lain merupakan nikmat sekaligus ujian. Terimalah apa yang ada pada diri kita, jangan membenci apa yang terjadi pada diri kita, karena bisa jadi semua itu adalah yang terbaik menurut kita. Itu dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anakku semuanya. Terima kasih, tetap semangat, jadilah anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.